pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Anak-anak, untuk materi prakarya adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Anak-anak, sekarang simak baik-baik materinya. Materi prakarya kelas 9, pengolahan hasil peternakan dan perikanan, disajikan oleh Ibu Siti Aminah SPD di SMP Negeri 2 Blitar. Pengolahan hasil perikanan dan peternakan. Materinya terdiri dari pengolahan menjadi makanan siap saji. Yang akan dibahas adalah pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, serta kemasan dan penyajian produk pengolahan. Yang kedua, pengolahan menjadi olahan pangan setengah jadi. Materinya tentang pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, serta kemasan dan penyajian produk pengolahan. Kita mulai dengan materi yang pertama tentang pengertian. Sebelumnya, Ibu akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar ayam goreng tepung atau sering dikenal Kentucky. Yang kedua, ya, ini adalah gambar stik ikan salmon. Dan yang ketiga, ini sangat terkenal sekali, ya, ini adalah gambar sate. Dan yang terakhir, ya, ini adalah gambar udang goreng. Sekarang coba kalian perhatikan dari keempat gambar ini, bagaimana tekstur, bentuk, warna, serta kandungan yang ada dalam makanan itu sebelum diolah dan setelah diolah. Dari sini, kita akan memahami bahwa pengertian dari proses pengolahan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan yang bisa dikonsumsi. Pengertian ini Ibu ambil dari repo.ein.tulungagung.ac.id. Kita ilustrasikan seperti ini. Ini adalah gambar ikan mentah. Kita proses dengan cara digoreng, maka akan menghasilkan ikan goreng tepung. Nah, inilah yang disebut sebagai proses pengolahan. Kita lanjutkan. Jenis hasil perikanan dan peternakan. Yang pertama, jenis hasil perikanan diantaranya ada ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Sementara untuk jenis hasil peternakan ada daging, telur, dan yang terakhir adalah susu. Nah, inilah yang akan kita olah menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan ikan. Ikan yang pertama ada ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti di sungai dan di danau. Di antaranya ada ikan lele. Kalian sudah cukup kenal ya dengan ikan lele. Nah, ikan lele memiliki kulit abu-abu, licin, pipih, memanjang, dan memiliki kumis. Biasanya diolah menjadi pecel lele, abon, keripik kulit, dan lele asap. Berikutnya ikan mas. Nah, warnanya ada yang kuning, ada yang hijau. Kulit bersisik, bentuk memanjang dan pipih di tengah, bersungut pendek di dekat mulut. Biasanya diolah menjadi pepes dan pesmol. Berikutnya ikan bawal. Gambarnya seperti ini. Badannya pipih berwarna kuning kemerahan, biasanya diolah menjadi bawal asam manis dan ikan bawal goreng. Kita lanjutkan ke ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau, yaitu percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Nah, ini contohnya ada ikan bandeng. Tubuhnya panjang, agak gempeng dan bersisi. Hasil olahannya biasanya berupa bandeng presto. Kemudian ada ikan kakap, warnanya putih, ada juga yang merah. Hasil olahannya berupa otak-otak, somai, kaki naga, dan nugget. Ini dalam bentuk frozen food ya. Kemudian ikan perairan laut, yaitu ikan yang hidupnya di laut, memiliki gizi lebih lengkap dari ikan sungai dan payau. Contohnya ada ikan tuna, bersisik kecil, warna biru tua, memiliki sirip berwarna kuning. Hasil olahannya berupa filet ikan, stik tuna, dan pengalengan ikan tuna atau sering kita kenal dengan nama sarden. Berikutnya adalah ikan tenggiri, tubuhnya panjang dan pipih, bersisik kecil dan bertipis dengan warna tubuh belang biru gelap. Hasil olahannya berupa somai, kerupuk, bakso, dan empek-empek. Kita lanjutkan ke ikan kembung, ikan kecil berwarna biru kehijauan. Hasil olahannya ikan kembung goreng, bumbu balado, bumbu kuning, dan ikan kembung tanpa duri.
Nah, sekarang kita masuk ke udang. Udang hidup di sungai, di payau, dan laut. Hasil olahannya bisa berupa udang rebus, udang goreng, goreng bakar, udang goreng tepung, udang asam manis, sup udang, bakso, dan kerupuk. Sekarang kita lihat jenis-jenis udang. Yang pertama udang jerbung. Nah, ini bentuknya putih. Kemudian udang flower. Nah, bentuknya agak kuning kemerahan, ada strip-stripnya. Kemudian udang windu, nah lebih besar daripada udang jerbung dan udang flower, biasanya ini dibiakkan. Kemudian udang cokong, nah ini kulitnya lebih keras. Kemudian udang dogol, nah ini seperti udang jerbung tapi warnanya agak pink. Berikutnya udang barong, nah ini biasa disebut udang lobster kalau besar. Kemudian udang kucing, nah udang kucing ini biasanya disebut sebagai udang nenek besar. Kemudian udang rebon, udang yang kecil-kecil. Nah, ini adalah jenis-jenis udang. Kita lanjutkan materi kita berikutnya. Nah, cumi-cumi. Bentuknya silinder kerucut, warnanya merah, ada yang ungu atau kuning. Teknik mengolahnya dengan direbus, digoreng, dipanggang. Hasil olahannya bisa berupa cumi goreng, cumi saus lada hitam, cumi asin, dan kerupuk. Nah, ini ada dua bentuknya ya. Yang besar itu adalah cumi, sementara sebelahnya adalah sotong. Kita lihat berikutnya adalah rumput laut. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, dan kerang, karang mati, dan kulit kerang. Berfungsi sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Nah, ini adalah bentuknya. Kita lanjutkan lagi materinya. Daging. Daging terbagi menjadi dua, ada daging merah, yaitu jenis daging yang terlihat memiliki warna merah akibat pigmen yang dimiliki oleh hewan tersebut. Jenis hewan yang berdaging merah diantaranya ada daging sapi, daging kambing, dan kerbau. Nah, seperti ini bentuknya pun hampir sama. Kemudian hasil olahannya bisa berupa rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan kornet. Berikutnya daging putih. Jenis daging yang tidak mempunyai pigmen sebanyak daging merah sehingga terlihat lebih putih, dan yang termasuk jenis ini adalah daging yang berasal dari unggas dan ikan. Nah, ini contohnya dari unggas, yaitu ayam. Hasil olahannya bisa dimasak opor, ayam bakar, ayam goreng, dan ayam goreng tepung. Kita lanjutkan materi kita. Telur. Nah, telur ada telur ayam kampung, telur ayam boiler atau leghorn, kemudian telur itik, telur puyuh. Nah, susu yang terakhir ya. Nah, sekarang kita perhatikan, telur dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan. Produk olahannya bisa berupa telur mata sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pindang telur, dan telur asin. Sementara untuk susu dihasilkan oleh kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Hasil olahannya bisa berupa yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akan masuk ke materi berikutnya minggu depan tentang teknik pengolahan. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak untuk materi prakarya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.